TV, jumpa lagi bersama saya Zara Sabita Sucheng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Brian Yuliarto PhD, menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur kampus di daerah untuk mendukung pendidikan tinggi yang berdampak luas. Hal ini dikatakan Profesor Brian saat meresmikan gedung Fakultas Kedokteran Universitas Sulawesi Barat yang turut didampingi Rektor Universitas Hasanuddin. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin seluruhnya yang Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Brian Yuliarto PhD, didampingi Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, meresmikan gedung Fakultas Kedokteran Universitas Sulawesi Barat, Selasa 29 April 2025 di Majene. Ini merupakan kunjungan kerja Profesor Brian ke Sulawesi Barat. Usai melakukan peresmian, Profesor Brian juga meninjau fasilitas baru yang dimiliki Fakultas Kedokteran Universitas Sulawesi Barat. Prof. Brian menyebut jika pihaknya berkomitmen untuk mendorong kemajuan pendidikan tinggi di daerah. Ia menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur kampus sebagai langkah awal dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang berdampak dan sejalan dengan misi besar Astacita. Berbicara dengan Pemda, jadi Pemda tentu melihat kebutuhan dokter yang ada di daerah ini masih kurang. Harapannya dengan dibukanya itu, tadi Pemda bahkan berkenan memberikan beasiswa ya untuk warga Sulbar sehingga bisa bersekolah kedokteran dan nantinya bisa praktek di Sulbar ini karena dengan menyekolahkan warga asli Sulbar, mereka tentu tidak akan kemana-mana, akan tinggal di sini, akan menetap di sini, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dokter baik umum maupun spesialis di lingkungan Sulawesi Barat yang memang masih kekurangan. Sementara Rektor Unsulbar, Profesor Dr. Muhammad Abdi SSI MSI PhD, berharap ada kerjasama antara Universitas Hasanuddin dan Unsulbar, terutama dalam pengembangan keterampilan mahasiswa. Ia menyontohkan keberhasilan Unhas yang berhasil membawa pulang piala bergilir Adikarta Kartawidya usai menjadi juara umum PIMNAS 2024. Rencana kolaborasi tersebut disambut positif oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Jamaluddin Jompa, menyatakan siap mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi di kawasan timur Indonesia. Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin menurunkan kuota jalur mandiri di penerimaan mahasiswa baru tahun 2025. Kuota jalur mandiri kini kurang dari 20%, sedangkan jalur prestasi naik menjadi 27%. Berikut informasinya untuk Anda. Universitas Hasanuddin menegaskan komitmennya sebagai kampus yang inklusif dan terbuka untuk semua kalangan. Dalam penerimaan mahasiswa baru tahun 2025, Universitas Hasanuddin menurunkan kuota jalur mandiri. Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD, Unhas mengambil langkah berani dengan menurunkan kuota jalur mandiri jauh di bawah batas yang diperbolehkan oleh regulasi nasional. Kuota yang dibuka untuk jalur mandiri tidak sampai 20%. Dan jalur mandiri itu sudah ada peraturan di Kementerian Pendidikan tentang berapa persentase jumlah yang bisa diterima oleh perguruan tinggi negeri termasuk yang berbadan hukum seperti Unhas. Nah, untuk di jalur SNBT, SNBP itu bisa maksimal 50% yang diterima. Dan di jalur mandiri bisa 50%. Tapi di Unhas itu sangat unik. Kami hanya menerima mahasiswa melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi itu adalah 27%. Kemudian untuk seleksi nasional berbasis tes, itu kita terima sebesar 52,74%, hampir 53%. Dan untuk jalur mandiri, itu kami menerima dengan memberi kuota hanya sebesar 19,62%, tidak sampai 20%. Di tahun, ini tahun 2025 ya. Unhas, sejak 2023, kampus merah ini secara konsisten menurunkan porsi penerimaan jalur mandiri.
dari 28,04% menjadi 21,56% di 2024 dan kini hanya 19,62% di tahun 2025. Profesor Ruslin menyebut jika ini merupakan sebuah keputusan yang menunjukkan jika Unhas lebih mengutamakan jalur seleksi nasional berbasis prestasi dan tes, bukan semata-mata kemampuan finansial calon mahasiswa. Nah, ini yang mungkin kami sampaikan kenapa, karena kami tetap memprioritaskan jalur masuk melalui SNBP, kemudian dan SNBT. Walaupun sebenarnya regulasi dari kementerian, itu Unhas bisa menerima jalur mandiri sampai dengan 50%. Ya, jadi sekali lagi bahwa semata-mata kita bukan menerima mahasiswa karena materi atau kemampuan berbayarnya, tapi tetap kami beri peluang bahwa UNHAS adalah salah satu universitas yang inklusif, yang bisa menerima semua, mulai dari yang paling miskin sampai dengan orang yang punya kelebihan yang bisa memberi masuk ke Universitas Hasanuddin. Dengan strategi seleksi yang lebih ketat namun tetap inklusif, Prof. Ruslin menegaskan jika Universitas Hasanuddin membuktikan diri sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang konsisten menjaga kualitas tanpa mengorbankan keadilan sosial. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, Pordasi, Aryo Jojo Hadikusumo, mendukung perkembangan olahraga berkuda di perguruan tinggi. Ia menilai Piala Rektor Unhas 2025 menghubungkan kembali rantai yang terputus dan menjalin kemitraan antara Pordasi dan perguruan tinggi. Bertempat di Universitas Hasanuddin Makassar, kejuaraan berkuda dan memanah Piala Rektor 2025 tercatat sebagai kompetisi berkuda pertama yang digelar di lingkup perguruan tinggi di Indonesia. Perlombaan ini menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara dunia pendidikan dan dunia olahraga berbasis prestasi, melibatkan mahasiswa komunitas berkuda hingga atlet nasional. Kejuaraan ini mengusung semangat membentuk ekosistem berkuda yang lebih kuat di tanah air. Kehadiran Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi, Aryo Joyo Hadikusumo, menjadi bentuk nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga berkuda yang berorientasi pada penguatan sport science, kesehatan hewan, hingga regenerasi atlet muda dari lingkungan akademik. Ya, luar biasa, ini adalah undangan saya ke acara berkuda pertama di kampus perguruan tinggi di Indonesia. Bagi kami dari Pordasi penting sekali peran perguruan tinggi ya, karena mereka lah yang akan menjadi mitra kita untuk registrasi kuda, kesehatan kuda, untuk juga melatih pelatih kita untuk mengembangkan sport science, dan tentu saja ke depannya atlet-atlet, calon atlet banyak di kampus. Jadi bagi kami Unhas sebagai salah satu perusahaan perguruan tinggi ternama di Indonesia yang berada di provinsi yang merupakan lumbung pertanian Indonesia, sehingga dinas peternakannya dan kampus peternakannya, fakultas peternakannya sangat berkembang. Kami dari Pordasi tidak sabar bermitra dengan Unhas, khususnya dengan fakultas peternakan. Saat ini ada disconnect, ada putus rantai antara potensi dengan realita. Realitanya sekarang kudanya banyak, peminatnya banyak, tapi satu sama lain nggak nyambung. Yang minat nggak tahu ada kuda, kudanya juga bingung ditemuin dengan yang mau nonton kudanya siapa. Nah, itulah harapan kami dengan nanti Pordasi kerjasama dengan Universitas Hasanuddin, kita bisa mengembangkan ekosistem ini berkembang supaya harga kuda naik, para peternak kuda makin makmur, makin cuan, sehingga industrinya maju terus, kualitasnya naik terus. Dan itu hanya bisa dengan perguruan tinggi seperti Unhas. Komitmen Universitas Hasanuddin untuk turut berpartisipasi dalam pengembangan olahraga berkuda juga disampaikan Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Prof. Jamaluddin Jompa pun mengapresiasi dukungan dari Pordasi untuk memperkuat sinergi pendidikan, penelitian, hingga pengembangan atlet muda berbakat. Pertama, saya mengungkapkan rasa syukur, bangga, dan sekaligus semakin bersemangat ya, karena langsung dihadiri oleh Pak Ketum. Bagi kita di Unhas,
ini sudah sangat siap Pak Ketum. Kita akan mulai dari hulu dengan kuda-kuda yang berkualitas ya, jumlah dan kualitas kita akan melalui Fakultas Peternakan, tapi jangan lupa kita punya banyak mahasiswa, sehingga minggu depan kita udah mulai UKM, mahasiswa-mahasiswa kita buat dalam satu unit kegiatan mahasiswa khusus untuk olahraga khususnya. Dan ke depan tentu di dalam pengembangan sport science dan juga animal science ini akan menjadi satu kesatuan sehingga UNAS bisa berkontribusi untuk penguatan peran universitas di dalam pengembangan pordasi dan sekaligus pengembangan kuda sebagai salah satu hewan yang sangat penting bagi Indonesia dan saya kira dunia. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih semarak lagi. Termasuk cinta kuda harus kemudian kita semarakkan, ya, dan belajar naik kuda loh ya. Oke. Kejuaraan ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi berkelanjutan antara dunia akademik dan dunia olahraga berkuda nasional, sehingga membuka lebih banyak peluang pengembangan atlet, pelatih, hingga industri kuda yang berdaya saing global. Rahmati Ardi, Zulkarnain Jumar Taufik, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Sucen beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.